Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Ibu-ibu, apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini muka-muka penuh dosa semua ini, Pak. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Ketika ditimbang pahalamu dengan keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak pahala kebaikanmu daripada dosamu, akhirnya kau masuk surga. Itu sebabnya. Maka ibu-ibu, memasak adalah pahala. Maka mulai besok masaklah. Apa hebatnya kalau ibu memasak? Apa hebatnya kalau ibu-ibu memasak di rumah? Satu, jelas halalnya. Ibu masak jelas halalnya. Masakan di luar belum tentu halal. Ayam potong, hati-hati. Banyak ayam potong yang mungkin bangkai. Banyak ayam potong yang mungkin tidak halal. Kenapa? Karena yang memotong bukan orang Islam. Banyak ayam potong barangkali haram. Kenapa? Karena dipotong bukan atas nama Allah. Pernahlah saya melihat orang ayam potong, Pak. Dia potong ayam, enggak dia baca basmalah. Kan itu kalau orang potong ayam 1 ekor, 1 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini penjual ayam potong, dia potong ayam 30, Pak. Dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim kali 30. Enggak boleh, Bos. 1 ekor 1 bismillah. Hai Bapak, saudara-saudara sekalian. RENA. Sekarang A. Apa itu A? Anggun. Istri yang soleha, cerdas. Ibu-ibu belajar. Kalau ibu tidak belajar, siapa yang didik anak? Ibu bahkan repot ketika ibu tidak punya pendidikan agama. Bagaimana cara mentransfer ilmu agama ke anak kalau tidak ada yang kita transfer? Ada ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing, nak. Ilmu ibu untuk mendidik anak. Maka ibu-ibu sekolah, kuliah tinggi-tinggi sebenarnya bukan sekedar untuk cari kerja. Ibu-ibu jadi dokter, jadi sarjana, jadi magister, bukan sekedarnya untuk status sosial semata, bukan untuk mempermudah dapat kerja, tapi yang lebih utama ilmu yang ibu dapat di kampus, ilmu yang ibu dapat di uni perkuliahan, tujuannya apa? Untuk mendidik anak-anak di rumah. Jangan lagi berkata, wah rugi saya sekolah tinggi-tinggi tidak jadi pegawai. Tidak ada ruginya menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah, insya Allah kita akan tiriskan ke anak-anak kita. Harus belajar. Ibu juga kalau tidak belajar, dibodoh-bodohi sama suami. Suaminya alasan rapat, ternyata pergi merapat. Itu kalau ibu beleng-beleng. Yang kelima, istri yang soleha punya sifat H. Apa itu H? Hemat, pandai mengatur, memanajemen, mengelola keuangan keluarganya. Karena berapa banyak laki-laki akhirnya berurusan dengan aparat hukum dan dihina dan dipermalukan masuk penjara gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri penghasilan suami. Apa kek kau sikat di kantor, Pak? Apa kek? Masa ini kita sudah 5 tahun menikah tidak pernah kubelikan seemas. Malulah suaminya, akhirnya apa? Menyalahgunakan jabatan, ketangkap polisi. Gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada. Ibu, dengar ini. Semua laki-laki ingin membahagiakan istri. Semua kami laki-laki ingin memberikan apa yang diinginkan oleh istri. Belikan emas, belikan kamar yang baik, kasih sesuatu yang apa yang dia mau, kasih intan berlian. Tapi apa boleh buat? Rezeki dari Allah, bukan kita yang ngatur, tapi Allah. Sama jenis kerjaan kita, sama pekerjaan kita, sama kantor kita, tapi demi Allah rezeki kita masing-masing beda. Ada 3 kewajiban Allah, ada 3 hak Allah.
yang tidak boleh dicampuri oleh manusia. Itu rahasia Allah. Itu menjadi hak prerogatif Allah. Tidak boleh manusia campuri. 3. Apa itu? Jodoh. Ini rahasia Allah. Biar kalian mau sekali, kalau bukan jodoh tidak jalan. Pacaran 11 tahun tidak jodoh, tidak masuk. Tapi kalau jodoh, baru kenal 2 bulan, jodoh ditangkap hansip kasih nikah. 2. Ajal. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah ajal. Yang ketiga, rezeki. Rezeki ini Allah yang ngatur. Bapak ibu tidak usah cemas. Allah yang tentukan rezeki kita. Maka ibu, berapa penghasilan suamimu? Selalulah ucapkan alhamdulillah. Bang, jangan menghalalkan segala cara bang. Saya istrimu, berapapun yang kau dapat, berapapun yang kau bawa ke rumah, saya ikhlas dan akan menerimanya dengan senang hati. Karena memang itulah rezeki yang Allah sudah tentukan untuk rumah tangga kita. Tenang kita suami. Nah, itulah jadi istri yang soleha. Ibu mau tahu lagi rahasia suami supaya dia tidak marah. Selain hargai dia, jangan bicara kasar, urus anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah prestasi terbesarnya seorang suami, anak. Nah, bapak-bapak mau punya istri seperti yang saya jelaskan tadi? Mau? Mau? Nah, bapak juga harus jelaskan tugasnya sebagai suami. Apa tugas sebagai suami? 1, mendidik. Didik istri kita, didik anak-anak kita. Gimana kita mau mendidik istri kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan? Dan mendidik istri tidak sekedar mengharapkan apa yang didapat di bangku kuliah, tapi mendidiknya harus kita memberikan contoh yang baik. Tidak mungkin istri kita bisa sholat subuh lebih awal kalau suaminya sendiri sudah jam 7 masih tidur. Tidak mungkin istri kita bisa berbicara yang santun kalau kita laki-laki setiap marah kasar ngomongnya. Engkau goblok memang kau. Apa dia tahu ini si gendut hitam, pulang kau di rumahmu. Apa? Sepertilah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau rumah tangganya beliau kecil. Coba lihat, baca itu sejarah hidup rumah tangga Rasulullah. Rumah beliau dijelaskan oleh riwayat kalau beliau berdiri sholat jamaah, kepalanya Rasulullah tersentuh dengan plafonnya. Bayangkan kecilnya itu rumah Rasulullah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan Aisyah, kepalanya Aisyah mengenai kakinya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu kecilnya rumahnya. Tapi beliau dalam keadaan rumah yang kecil itu, beliau mengatakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa Rasulullah? 1, karena Rasulullah memberikan keteladanan, memuliakan istrinya, tidak pernah menghina istrinya, tidak pernah kasar bicara sama istrinya, tidak pernah menyakiti hati istri beliau, padahal beliau punya istri 11. Bapak berapa istri? Kenapa 1? Pernah dengar cerita orang kaya banyak sekali amalnya Pak, diadili, namun panggil tersangka 10 maju. Rumah berapa? 5. Mobil alhamdulillah sesuai jumlah keluarga. Anak saya 5, masing-masing saya belikan mobil, istri juga saya 7. Sedekah alhamdulillah saya membangun 1 masjid, orang-orang miskin saya bantu. Haji alhamdulillah 2 kali haji, umroh tiap tahun. Sholat alhamdulillah 5 waktu saya tunaikan, sunnah-sunnah pun saya jalankan. Alhamdulillah. Wah, kau rupanya orang baik. Haji, silahkan kau masuk surga. Nah, sudah dia surga. Tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, dipanggil kembali sama malaikat. Haji. Tunggu dulu. Lagi malaikat. Nah, tunggu dulu. Masih ada 1 pertanyaan yang luput ini. Apa? Berapa istrimu? 1. Weh,
Kenapa cuma satu? Kau kuat banyak duit, rumahmu saja 5, mobilmu 7, banyak uangmu. Kenapa satu? Saya takut sama istriku Tuhan. Ini pelanggaran besar. Kau lebih takut sama istrimu daripada Tuhanmu. Ini syirik, masuk ke neraka. Makanya bapak-bapak hati-hati Pak. Marah ibu-ibu di belakang. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Nah, kewajiban suami mendidik istri. Lihatlah Rasulullah itu memberikan keteladanan. Lebih banyak memberi contoh daripada jangan ini, lakukan ini. Tidak, Nabi mendidik istrinya dengan memberi contoh. Kalau bapak berkehendak istri rajin sholat, maka bapak beri contoh tidak pernah menelehkan sholatnya. Kalau bapak mau berharap istri sopan kepada bapak, maka bapak yang lebih utama dulu memberi contoh sopan kepada istri. Rasulullah berapa istrinya? 11. Dari 11 itu Pak, tidak pernah satupun yang mengatakan, nyesal saya menikah sama kamu Muhammad, rugi saya nikah sama kamu, rugi. Tidak. Padahal bapak pun tahu 11. Bapak cuma satu punya istri, menderita lahir batin. Nabi lelaki romantis. Nabi baca itu buku Barasanji. Dijelaskan dalam kitab itu, Nabi sendiri yang jahit pakaiannya. Nabi sendiri yang sediakan sarapannya. Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Coba bayangkan. Nabi, kekasih Allah, manusia paling mulia, yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, tidak malu cuci pakaiannya sendiri, menjahit bajunya, membersihkan tempat tidurnya. Mana ada laki-laki seperti itu di sini? Itu Nabi Pak. Kita mentang-mentang baru security, gengsi bersihkan tempat tidur. Tolong hargai saya security. Itulah Rasulullah, tidak malu bersihkan tempat tidurnya. Coba mulai besok Pak, memperbaiki diri rumah tangga kita, berikan contoh teladan yang baik. Jangan pernah kasar bicara sama istri. Nabi romantis, begitu romantisnya Nabi, Masya Allah. Minum, beliau kalau minum, setiap minum begini, coba saya kasih contoh ya. Oh ini ada yang sudah terbuka. Misal Pak ya, beliau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Jadi beliau minum gini. Kasih lagi istri. Minum lagi setetuk, kasih lagi istri. Hebatnya bekas bibirnya istrinya. Coba kalau bapak minum bekas bibir istri. Kenapa bang? Bau betul mulutmu. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Berikutnya, sudah punya suami, punya istri, hamil, melahirkan anak. Kewajiban bersama antara orang tua kepada anaknya. Apa kewajibannya? 1. Lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik nama artis? Bukan. Nama yang baik nama selebriti? Bukan. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan kebaikan di dalamnya. Kasihlah nama-nama sahabat Nabi. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Ini Khalid, salah satu sahabat Nabi yang menjadi panglima perangnya Umar bin Khattab, dibawa kepemimpinan komandonya Khalid bin Walid. Tidak pernah satu kali pun perang yang dia pimpin kalah. Inilah Khalid, saya mau kau nanti menjadi besar panglima orang Islam yang membela agamamu. Nih, saya mau kau seperti Khalid. Nah, lahir anaknya perempuan besar. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah.
Siapa Sumayyah, Pak? Nih Sumayyah, wanita, budak, pembantu zaman dulu. Tapi akidahnya kuat, tidak pernah mau menghina Islam, tidak pernah mau menyerah membela Islam. Sampai dibunuh oleh majikannya hanya karena dia tidak mau mengatakan Muhammad pembohong. Dipaksa mengatakan Muhammad pembohong. Dia ludahi Abu Jahal mukanya. Pak! Abu Jahal, mukamu lebih hina daripada kotoran onta. Marah Abu Jahal, dia tikam Sumayyah, meninggal. Manusia pertama mati syahid bukan laki-laki. Sumayyah, saya mau seperti kau bela agamamu. Sumayyah. Jangan kasih nama artis. Apa artis? Iya kalau baik akhlaknya. Coba lihat artis-artis kita sebagian. Ramadan dia pakai kudung. Ramadan dia nangis-nangis, Pak. Selesai lebaran telanjang lagi pakaiannya. Mau anak-anak kita menjadi orang munafik seperti itu? Saya mau kasih kau nama siapa? Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa jago main bola? Sampai sekarang saja PSSI selalu ribut. Kasih nama-nama baik-baik, Pak. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan seandainya tidak ada nama semua di sini, Pak. Terutama kalau pilih caleg. Gimana memilih caleg kalau tidak ada namanya? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Repot, Pak. Nama adalah simbol dalam ilmu komunikasi. Begitu Bapak dengar nama Dasat Latif, pasti apa yang ada di benak Bapak? Oh, Ustaz Beleng-Beleng. Ya kan? Itu simbol. Simbol. Nama dalam Islam, nama adalah doa, nama adalah identitas. Coba. Saya kasih kau nama nak Mutmainnah. Apa artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Maka setiap orang memanggilnya Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Orang doakan. Kalian juga ini untuk saya ingat. Kalian yang punya nama Muhammad, jangan kau hina itu nama. Kalian yang punya nama Muhammad tapi sifatmu menghina Muhammad, kalian akan tanggung jawab nanti di akhirat. Marah itu yang menyandang nama Nabi. Dan ketika kalian cinta kepada Nabi, nama Muhammad jangan kalian tulis ringkas-ringkas. Namamu misalnya Faisal, Muhammad Faisal, kau tulis M Faisal. Apa itu M? Makan, mandi, mencret. Jangan kau rungkas itu manusia mulia. Tulis panjang-panjang Muhammad. Jangan kau tulis M Faisal. Lebih Faisalnya kau ringkas Muhammad F. Jangan F Faisal, M Faisal. Lebih kau Muhammad F. Panjangin tulis itu. Manusia mulia itu. Jangan ringkas-ringkas nama. Penting jangan seperti mahasiswa saya ditulis namanya W Taufik W. Yang betul namamu itu tulis, jangan kau ringkas-ringkas. Tulis itu. Tidak muat absen Ustaz. Tulis. Tidak muat. Boy, benar ternyata memang panjang, Pak. Apa itu W Taufik? W. Ternyata kepanjangannya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Dua, nama adalah identitas. Satu, nama adalah doa. Yang kedua, nama adalah identitas. Ciri. Coba Pak, kalau Bapak sebut nama, minimal saya bisa 2 tahu. Coba Bapak sebut nama. Misal, Bertus Ginting. Biasanya non muslim ini Pak. Iya toh? Iya. Dari nama saya bisa tahu. Muhammad Iqbal, pasti Islam. Bertus Ginting, non muslim. Yang kedua, suku. Dari nama saya tahu sukunya ini siapa. Siapa namamu? Ambot Dalle, Bugis. Tidak mungkin Ambot Dalle Jawa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Paling kalau Jawa Margono,
Jokowi. Jawab. Susilo Bambang Yudhoyono. Jawab Pak. Kalau Ambot Dalle, Bugis. Tidak mungkin. Siapa namamu? Ambot Dalle. Suku Klaten. Tidak mungkin Pak. Ya, nah, kasih nama yang baik. Lahir anak, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua mendidiknya. Didik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku-buku riset. Tapi bapak keliru dan sesat ketika bapak mendidik anak meninggalkan Al-Quran. Allah mengabadikan satu surah untuk kita orang Islam, metode dan tata cara yang tepat dalam mendidik anak. Surah apa Ustadz? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa? Ayo, mana? Ayo. Anak muda. Siapa? Surah apa? Angkat tangan, sebut, naik ke sini. Bapak Pak. Surah ayat. Karena Bapak lupa ayatnya cuma 50, Bapak hadiah. Hadiah. Siapa yang tahu surah apa? Ya kan sudah ditahu surah Luqman. Ayat berapa? Ayo Bapak. Ayat 12 sampai? Pokoknya ayat 12 sampai dan seterusnya. Ini hadiahnya Pak. Coba Pak. Lain-lain itu rasanya uang Ustadz Pak. Ya. Tapi ada anak muda yang bisa? Ya, ada. Surah berapa? Luqman ayat 12 sampai? Kau bukalah. Supaya Bapak berhenti penasaran, buka nanti. Mulai dari surah Luqman ayat 12 dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran mendidik anak? Di situ, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Itu dulu ajarkan anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik anak yang masih kecil, usia 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana cara mendidik anak? Biasanya anak-anak kita senang dengan lagu, maka perkenalkan agama tauhid dengan lagu-lagu. Dengan lagu apa? Lagunya Umi Rama. Katakan Tuhan itu satu. Itu lagunya Umi Rama. Kasih lagu-lagu yang Islami. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya pastilah karena kepala kita bundar. Gantilah itu lagu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu akidah. Banyak Tuhan. Ada Tuhan Siddhartha Gautama, ada Tuhan Sang Buddha, ada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita orang Islam, Tuhan kita Allah. Tuhan yang saya sebut tadi bukan Tuhan orang Islam. Tuhan kita Allah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Jelas. Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus lagunya mendidik anak. Masuk bulan Maulid seperti ini, dia lagu-lagu Maulid. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Anaknya bertanya, siapa ya mak? Nabi terakhir mak. Dan lanjut laginya, Nabi Muhammad namanya. Terus siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Bangkalis? Madinah tempat tinggalnya. Oh gitu ya mak. Terus gimana lagi dong mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat mak? Vice President atau security? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu dulu tuh ibu-ibu dulu. Masuk lagi bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, lagu lagi.
27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh, ibu-ibu lagu dulu. Begitu suaminya sakit-sakit dan tua-tua, dibelai-belai rambutnya sambil menyanyi lagi. Bila Israel. Kenalkan akidah melalui lagu-lagu. Apa salah lagu-lagu? Enggak, ini adik-adik nih. Banyak juga ini yang baru belajar agama 3 bulan. Itu pun kelas Google. Lagu haram, sesat. Kenapa sesat, Dek? Tidak ada pasangan Nabi. Siapa bilang? Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah kan disambut dengan lagu. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Itu kan lagu. Jadi lagu itu tergantung redaksinya. Kalau lagu maksiat ya haram. Kalau lagu-lagu dakwah ya boleh dong. Saya zaman kecil kan lagu-lagunya Umi Rama saya hafal-hafal Pak. Ewit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan dosa-dosa. Coba. Itu lagu-lagu dulu. Dari pintu ke pintu. Pengamen. Lagu-lagu dulu Pak. Lagunya Umi Rama kita hafal-hafal Pak. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu dulu Pak. Sekarang lagunya anak-anak. Pulang-pulangku berbadan dua. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, mendidik anak kita, didiklah dengan akidah, sampaikan pendidikan akidah, mendidiknya. Nah, yang ketiga, memberi makan. Tugas suami lebih fokus kepada mencari nafkah. Tugas istri lebih utama kepada mendidik. Kenapa? Karena istri lebih banyak tinggal di rumah ketimbang suami. Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di dalam. Apa tidak boleh istri cari nafkah? Boleh, tapi tujuan utamamu, tugas utamamu adalah mendidik anak. Tugas utama laki-laki cari nafkah. Karena cari nafkah lebih banyak di luar, maka tanggung jawab lebih utama mendidik anak kepada istri. Maka prestasi istri bukan menjadi ketua partai. Prestasi istri bukan sekadar menjadi ketua DPR, tapi prestasi istri yang terbesar dan sangat mulia adalah ketika anaknya dilahirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa negara kita hancur seperti ini? Pilih lagi pejabat bikin gaduh. Kenapa? Salah satu sebabnya karena orang tua gagal mendidik anaknya. Coba kalau orang tua semua berhasil mendidik anaknya, maka dia akan mendapat anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang taat beragama, akhirnya jadi pejabat yang taat beragama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memiliki keluarga yang dirindukan oleh surga tentu harus berpedoman kepada Al-Quran. Maka tidak boleh menyandarkan rumah tangga semata-mata karena dunia semata. Karena dunia ini wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Dunia ini tempat transit. Tujuan kita yang terakhir akan adalah sampai di akhirat. Maka Nabi mengajarkan, kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Maka berimbang. Dunia tempat untuk mengejar akhirat. Akhirat adalah tujuan akhir kita. Jangan sampai terminal kita yang namanya dunia ini, tempat transit kita yang namanya dunia ini, kita menghalalkan segala cara, lalu kita melupakan tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Dan pada akhirnya kita berharap masuk ke dalam surga, dikumpulkan anak istri kita masuk ke dalam surga. Kalau istrinya beriman, suaminya beriman, anaknya beriman, insya Allah nanti di akhir kembali dikumpulkan bersama dengan sekeluarganya. Tapi kalau istrinya beriman, suaminya kafir, suaminya murtad, suaminya tidak beriman, istrinya masuk surga, suaminya apa boleh buat, dia kekal dalam neraka.
Orang kekal dalam neraka itu Pak, menjadi bahan bakar api neraka. Keraknya neraka ditempati orang munafik. Innal munafikina bidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang munafik itu ada di keraknya neraka. Siapa orang munafik? Ada 3 karakternya orang munafik. Berkata dia bohong, berjanji dia dusta, berbicara dia dipercaya dia khianat, berbicara dia bohong, kemudian berjanji dia dusta. Nah, kita lihatlah ini. Waktu kampanye banyak janjinya, pilih saya, kalau kau pilih saya, telepon saya 24 jam. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kau akan menjadi bahan bakar api neraka. Karena ada orang begitu Pak. Kasihan. Dia pikir dunia ini adalah tujuan akhirnya. Jadi pejabat-pejabat pengkhianat, jadi pejabat-pejabat yang korup, maka nanti di akhirat kalian akan setengah mati menghadapi azab. Kalau Bapak berdosa sama saya Pak, satu aja Bapak tempati bertobat. Datang saya maafkan, selesai persoalan. Tapi kalau Bapak menjadi pejabat, maka bukan cuma saya yang Bapak datangi semua pembayar pajak yang ada di Indonesia. Saya lihat kalau ada pejabat korup, janji bohong, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, saya bilang, tunggu sakaratil maut. Tunggu, kau mau kemana? Kau pasti ketemu sakaratil maut. Dan ketika tiba saatnya, kalau dosa kepada Allah Pak, gampang tobatnya. Saya kalau lihat pejabat yang nakal, bajingan, mengkhianat, saya bilang, kau bikin lagi, kau bikin. Kan Jibril kan pernah bernasihat sama Nabi, Muhammad, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kau mati. Mau kemana? Nggak, saya lihat itu pejabat, bikin saja, kau kemana, pasti kau mati. Itu aja harapan kita Pak, didoakan dia cepat mati. Tidak usah kita ribut-ribut. Kau mau kemana Pak? Bapak dosa sama saya, dosa kepada Allah gampang. Itu kan Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada tetanggamu, dosa kepada rakyatmu, lebih kau dosa kepada Allah. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatnya, dosa kepada manusia susah tobatnya. Dosa kepada Allah, menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti dengan kebaikan, selesai urusannya. Tapi kalau sama manusia, Bapak harus datang minta maaf sama yang Bapak pernah sakiti. Jadi bupati-bupati pengkhianat, seandainya dilihat itu Pak, tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tidak ada orang mau ikut pilkada Pak. Susahnya jadi pemimpin Pak. Di satu kabupaten ada yang menjual khamar dan orang pejabat tahu, maka semua dosa-dosa di situ dia tanggung itu pejabat. Kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi kalau dosa kepada manusia, Bapak harus datang kepada seluruh rakyat minta maaf. Bukan cuma itu, kalau berkaitan dengan uang negara yang kau salah gunakan, kembalikan itu uang. Selama uang hasil jarahan itu kau ambil, selama itu tobatmu tidak diterima Allah. Dan pada saatnya nanti tiba, kita diadili, disuruh pikul itu mereka yang pernah mencuri uang negara. Misalnya pernah korupsi 2 miliar, disuruh pikul itu Pak 2 miliar. Kita lewat, ternyata rumahnya mewah hasil rampok 2 miliar. Dia bilang sama siswaku, sedikit itu 2 miliar Ustaz, dikantongi aja kalau dolar Singapura. Saya nyangkut, bayangkan dolar Singapura, memang aku bisa kantongi 2 miliar dolar Singapura, tapi uang koin tangis itu uang koin 2 miliar, berapa karung kau pikul cilaka. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita penghuni surga. Surga di dunia dan insya Allah surga di akhirat. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada panitia yang telah berupaya mendatangkan saya berkomunikasi secara kontinu dan tidak henti-hentinya agar saya bisa datang ke tempat ini sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah senang bisa berjumpa dengan bapak-bapak. Cuma kadang-kala yang membuat saya agak tidak enak mendengarnya kalau begitu dilihat dan bilang, ternyata aslinya kecil. Bilang aslinya gagah. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri,
mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin